Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Pernah menyapa kepada kita, salam damai dan sukacita selalu di hati. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Dan shalom damai sejahtera bagi kita sekalian, bagi anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang setia melakukan kehendak-Nya. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mempelai ingin menyampaikan kepada kita sekalian ada satu pesan dari Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh ingin berbicara langsung kepada kita melalui live pada saat ini, dan mempelai hanya menjadi hambanya yang taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan Bapak Yahweh kepada saya. Jadi selaku hamba Yesus Kristus, saya hanya taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki dan dipesankan oleh Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, 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 haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bergabunglah sekarang di live pada saat ini, membuat diri kita ini menjadi pintar secara manusia roh dan manusia jasmani. Karena pesan-pesan yang disampaikan akan bersifat kekal dan abadi. Jadi, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Terbukti sampai saat ini Dia memelihara kita, memberkati kita, makan minum kita, pakai kita, ya. Dan kita selalu senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik. Dia sungguh baik. Untuk itu setiap hari kita harus mengucap syukur kepadanya. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya menyapa kepada kita ya yang masuk di awal, Bu Chania Sastro Irwansa, Shalom. Saudari Ardewen Doyo, Shalom. Muhammad, Saudara Muhammad Ibrahim, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Budi, Saudara Angki. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saudara Engki Hambu, Shalom. Saudari Yuandira yang cantik, Shalom. Pak Aditya Nugrahanto, Shalom. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Shalom. Saudari Detron Kandeng. Nah, jadi Bapak Ibu menyamar-menyamar ya Bapak Ibu jadi manusia. Jadi kita hanya menyamar-menyamar. Kita hanya menyamar-menyamar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu menyamar-menyamar. Ada jadi abang tukang bakso, abang tukang tempe, ya. Jadi kita hanya menyamar-menyamar ya di dunia ini Bapak Ibu ya. Jadi Shalom Elohim, Shalom Elohim bagi semua penduduk bumi, bagi semua jagat alam raya ini ya Bapak Ibu, jagat alam raya, dunia lain, dunia kata kasat mata, dunia nyata, ya dunia abu-abu, dunia lain, semuanya mari bergabung dan bertobat ya. Kalau ikut live mempelai, sayang sekali kalau Anda tidak mengambil sikap untuk bertobat ya. Jadi setelah mendengar pesan-pesan dari Bapak Yahweh dari dunia 01, ya dunia 06 harus menanggapinya dengan rendah hati, bukan dengan keangkuhan, tetapi rendah hati ya, karena apa? Karena
Pesan dari dunia 01 ini Bapak Ibu sangat berguna untuk rohani kita, roh kita Bapak Ibu. Agar supaya apa? Agar supaya hidup di hadapan Tuhan Bapak Yahweh dan bisa hidup abadi Bapak Ibu ya. Mempelai ajari ya. Mempelai tidak pernah mengatakan ajaran mempelai kamu harus masuk Kristen, tidak. Tidak Bapak Ibu ya, karena mempelai ajarannya di tingkat tinggi, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku ras, tidak mengenal perbedaan kasta. Ada yang berargumen, begitu juga mereka masuk di messenger atau apa. Mempelai tidak pernah mengenal perbedaan kasta, status, ataupun apapun juga. Tidak Bapak Ibu, itu tidak dipakai. Karena di alam roh itu tidak memakai itu semuanya, tidak Bapak Ibu. Alam roh hanya mengenal iman. Imanmu itu kepada siapa? Allah yang mati atau Allah yang hidup. Makanya selama engkau masih hidup Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saudari, saudara yang ganteng dan saudari yang cantik, jelita ya. Tidak dipakai itu semua Bapak Ibu, status, derajat manusia itu tidak, semua itu di sana sama. Karena roh kita ini turun dari surga, masing-masing Bapak Ibu ya, jadi bayi di dunia ini dan kita bertarung di dunia ini. Ya, makanya ada banyak cobaan, banyak godaan dunia ini. Kita harus kalahkan itu, banyak masalah, kita terbang di atas masalah tersebut ya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus pintar Bapak Ibu, kita harus pintar ya. Kita harus pintar-pintar ya Bapak Ibu di dalam kita menyikapi setiap kehidupan ini ya. Mungkin orang lain akan lihat kita bodoh mungkin di dunia 06 ini, tetapi kalau kita orang beriman Bapak Ibu, memang di dunia ini kita seperti dikatakan orang bodoh. Ya, karena kita tidak terikat dengan dunia ini Bapak Ibu. Segala sesuatu dengan dunia ini kita tidak terikat. Contoh, tidak terikat dengan harta. Ya, kita memberkati orang sana sini, kita itu buang-buang uang Bapak Ibu. Apakah uang juga kita butuh? Kita butuh. Ya, kita butuh uang, tetapi bagaimana kita mengasihi sesama kita itu dengan penuh cinta dan ketulusan hati. Ya, cinta dan ketulusan hati. Ya. Jadi di dunia ini kita seperti dilihat orang bodoh, orang aneh. Ya. Mungkin kita di dunia ini orang hina-hina kita tidak membalas dengan hinaan. Kita cuma diam. Itu kan bagi dunia kita kalah Bapak Ibu, kalah. Tapi di alam roh kita itu menang. Kitalah pemenangnya. Di dunia orang lihat kita itu kalah Bapak Ibu karena kita hanya diam dan menangis. Tapi kalau di alam roh sementara kita itu berdoa, Tuhan tolong Tuhan, balaskan. Di alam roh kita berdoa Bapak Ibu, minta pembalasan dari Tuhan. Karena kita tahu hak itu haknya Tuhan untuk membalas segala sesuatu yang jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada diri kita. Tapi orang dunia itu melihat orang gila nggak sih? Iya, dilihat seperti orang gila sih. Nah, mungkin Bapak Ibu, di dunia orang lihat kita itu orang bodoh. Karena kita hanya menangis, sementara mereka tertawa melihat. Jadi, Bapak Ibu, saya ingin mengajari kita supaya pintar di alam roh. Jadi, kita pintar di alam roh ini, Bapak Ibu. Ya, kita pintar di alam roh ini. Kita kalau kita mau pintar Bapak Ibu, mau keluar excellent di alam roh ini, kita harus jadi manusia yang bodoh-bodoh. Kita harus jadi manusia yang bodoh-bodoh hidup di dunia ini. Coba perhatikan ya. Dianggap dunia bodoh atau sinting gila miring atau gila-gila sadiki. Itu hanya menyamar Bapak Ibu. Kita kalau kita mengalah terus di alam dunia nyata 66 ini, kita sama dengan mematikan kedagingan kita, ego kita, terus kita memperpanjang kesabaran kita. Kita memohon, meminta Tuhan tolong kuatkan saya, mampukan saya. Jadi dilihat kita kayak orang bodoh-bodoh. Nah, dan kita bilang sama orang dunia, bikin jongon ipe suka-suka. Bikin jongon ipe suka-suka hati. Nah, kayak begitu, bikin jo. Nah, jadi
orang yang pintar bermain di alam roh itu makanya sering diam, hanya bersaat teduh, berdiam diri. Artinya apa? Banyak merefleksi, banyak introspeksi. Ya, kalau merefleksi itu urat-urat yang tak salah. Merefleksi urat-urat yang tak salah. Merefleksi jiwa supaya tidak kacau itu perlu refleksi, ya, perlu dipijit-pijit itu urat-urat yang tak salah. Tapi ini lebih ke arah introspeksi. Nah, jadi orang-orang yang pintar itu di alam roh, yang peka telinganya dia pakai untuk mendengar suara Tuhan, itu lebih banyak diam, Bapak Ibu. Dia diam untuk mendengar. Ya, dia diam untuk mendengar. Nah, jadi apapun serangan dari dunia nyata ini, orang mau fitnah, mau hina, itu Bapak Ibu dia mengalah, diam. Nah, itu supaya pintar Anda di alam roh. Artinya Anda diam itu Anda mengalahkan ego Anda. Nah, kalau ego Anda, ego Anda, diri Anda itu tinggi Bapak Ibu, angkuh, Anda itu akan bertengkar, berkelahi, atau bahkan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi di dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda sudah menanam ego Anda itu di dalam tanah Bapak Ibu, tanam yang paling dalam. Dan keluarlah roh Anda itu dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku hanya hamba-Mu. Nah, seperti itu. Siapakah aku ini Tuhan? Aku hanya hamba-Mu yang berdosa dan hina. Nah, itu Anda siap sudah bertarung di dunia nyata Bapak Ibu, gelanggang ilahi. Anda masuk di situ sebagai anggota peserta. Karena begini Bapak Ibu, ada kan 2 gelanggang di alam roh ini. Ya, mempelai sudah jelaskan tapi videonya sudah dihapus. 1 gelanggang duniawi, 1 gelanggang surgawi. Nah, gelanggang surgawi ini syaratnya itu Bapak Ibu harus memiliki kerendahan hati. Terus di situ digodok terus Bapak Ibu, dilihat, diproses terus. Kita ini menjadi pelari yang ulung tidak di gelanggang itu. Nah, walaupun dalam pertandingan gelanggang itu kita tumbang berapa kali, kita jatuh berapa kali, itu kan akan dilihat di alam roh. Nah, Bapak Yahweh itu kan senter terus ya. Selama kita hidup di dunia ini dunia ini gelanggang Bapak Ibu. Dan yang saksi-saksinya itu adalah malaikat-malaikat Tuhan, Bapak Yahweh sendiri, 24 tua-tua, dan ada setan juga di situ yang menonton. Ya, pertandingan kita ini Bapak Ibu. Jadi syarat utama untuk Anda masuk di gelanggang pertandingan ilahi adalah syaratnya adalah kerendahan hati. Hati. Anda harus tulus dulu. Itu dikeker Bapak Ibu. Peserta itu tidak sembarang kalau mau ikuti gelanggang ilahi. Awal yang dikeker adalah kerendahan hatimu Bapak Ibu. Baru ditulis namamu. Di situ siapa? Nomor 1 ini siapa? Peserta siapa namanya? Sampai berapa ribu nama? Tak sortir ini kan, ada kerendahan hati, ikut, wajib. Ada kerendahan hati Anda, mau agama apapun, wajib ikuti gelanggang ilahi. Tapi bagaimana prosesnya di dalam gelanggang itu Bapak Ibu, Anda bermain seperti apa di situ? Anda mau jungkir balik kah? Mau lari kah di situ? Anda mau lari di tempat kah? Atau lari secara ngos-ngosan Bapak Ibu? Itu terserah Anda, mau Anda pakai gaya apa, Anda supaya menang di gelanggang ilahi itu, di pertandingan itu tergantung dari dirimu sendiri Bapak Ibu. Karena yang penonton itu Bapak Ibu di sana sangat banyak. Sangat banyak. Dan disoroti dari berbagai segi apa Anda bermain di situ. Jadi tidak bisa bersembunyi ya Bapak Ibu. Tidak bisa bersembunyi kita di hadapan Sang Ilahi. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, mempelai beritahukan kepada kita setelah syarat utama itu hati Anda memiliki kerendahan hati. Mau dari agama apapun Anda, wajib mengikuti, langsung ditarik Bapak Ibu. Jiwa Anda itu, roh Anda itu langsung ditarik ikut ke gelanggang ilahi karena memiliki satu syarat itu, rendah hati. Terus yang kedua,
berbagai macam batu-batu ditaruh di jalan itu Bapak Ibu. Ada yang batu berduri, ada yang batu api, ada yang seperti jangkar-jangkar, seperti laba-laba, sarang laba-laba, ada yang lubang, ada yang pokoknya macam-macam Bapak Ibu semuanya ya. Pakai topeng boleh? Tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Kalau di gelanggang ilahi tidak boleh pakai topeng, tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Anda langsung dikeluarkan ya. Kasih keluar dari gelanggang itu karena panitia surga itu bilang malaikat cabut dulu topeng Anda. Buka dulu lah topengmu baru masuk di sini ya. Tanggalkan dulu segala topeng-topeng kehidupanmu, kemunafikanmu, dustamu, sandiwaramu, abu nawasmu, baru masuk di sini. Kalau masih pakai topeng itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu tidak jadi peserta, langsung orang orang katakan itu dikeluarkan itu dan dikasih keluar dari nama Anda itu langsung dicoret dari list ya. Dari list itu dikeluarkan out. Ya, bukan di sini. Berarti Anda bertandingnya di gelanggang duniawi. Nah, seperti itu. Kalau di gelanggang duniawi DP topeng macam-macam Bapak Ibu, berlapis-lapis. Itu di situ tidak apa-apa. Ya, kalau di gelanggang duniawi itu tidak apa-apa. Kalau syarat utama di gelanggang duniawi itu memang harus pakai topeng. Kalau nggak pakai topeng tidak jadi peserta dia di gelanggang duniawi. Jadi harus banyak pakai topeng ya supaya tampil di kalangan banyak orang, di kalangan sesama, di kalangan orang, ya dia dianggap orang suci, orang kudus, dan dia minta penghormatan, pengagungan, sanjungan, pujian daripada manusia. Nah, ini perbedaannya ya. Ini perbedaannya antara gelanggang ilahi dan gelanggang dunia 66 tipu-tipu. Ini gelanggang mempelai kasih kode, gelanggang 77 dan gelanggang 66. Anda sudah mengetahuinya kan? Gelanggang 77 itu adalah gelanggang dunia ilahi. 01 gelanggang 01 777. Gelanggang 666 itu setan duniawi. Nah, itu syarat yang di duniawi itu memang harus pakai topeng. Tapi kalau di gelanggang ilahi itu syarat yang kedua itu jangan pakai topeng Bapak Ibu. Jadilah seperti anak kecil yang polos, yang tulus ya, dan tanpa ada yang disembunyi-sembunyikan. Ya, anak kecil itu Bapak Ibu, misalkan anak umur 2 tahun yang baru-baru belajar ngomong itu Bapak Ibu, dia tidak, anak yang 2 tahun itu tidak tahu, belum tahu Bapak Ibu berbohong itu atau apa, dia bicara apa adanya. Kalau dia lapar, dia minta lapar. Kalau makan, makan gitu. Kalau dia sakit, dia akan menangis. Kalau dia senang, dia akan tertawa. Nah, di situ perbedaannya. Kalau gelanggang duniawi itu banyak panggung sandiwaranya. Makanya lagu itu, ada kan lagu-lagu itu berkata, dunia ini panggung sandiwara. Ya, jadi dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Bagaimana sepintar apa Anda berakting, Anda number one. Itu kata dunia. Dunia ini panggung tipu-tipu. Dunia ini panggung sandiwara. Bagaimana Anda pintarnya Anda berakting di situ, ya, diri Anda sendirilah yang akan tahu, dan pada akhirnya Anda akan terjebak dengan acting Anda. Misalkan mempelai kasih contoh. Misalnya Anda ingin disanjung, dipuji, dan dianggap suci kudus oleh orang lain sesama Anda di sekeliling Anda ya. Anda memakai baju yang sopan, seperti orang lihat malaikat ya. Anda bertutur kata yang sopan, itu padahal pribadi roh Anda itu, jiwa Anda itu memberontak dengan apa yang Anda tampilkan di dunia ini. Tidak sejalan Bapak Ibu. Hati berkata lain, yang dikeluarkan adalah kemunafikan semua. Nah, itu pada akhirnya waktu yang akan memproses itu, dan pada akhirnya waktulah yang akan berbicara sehingga orang akan tahu dan akan lihat nantinya siapa Anda. Nah, seperti itu. Anda ini lebih mengikat diri Anda ke duniawi atau Anda ini mengikat diri Anda ke Tuhan. Nah, itu akan tersaring Bapak Ibu dengan
melalui proses waktu. Nah, tanpa disadari, manusia itu Bapak Ibu yang banyak memakai topeng, kepalsuan dunia, ya itu juga mereka juga menderita juga Bapak Ibu ya, kalau pakai topeng itu kan capek kan. Kalau pakai topeng itu capek Bapak Ibu. Mendingan kalau saya Bapak Ibu apa adanya, orang mau hina, mau hujat, mau bilang saya apa, mau bilang saya bla 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 sampai babusa lidahnya, inilah saya. Ya, kalau Anda mau terima saya dengan baik, puji Tuhan. Anda tidak mau terima juga saya dengan baik, Anda mau hina-hina, mau caci maki, ancur di situ, Anda mau gulat saya, mau pukul saya, itu urusan Anda. Saya bilang diri saya ini terserah, orang mau terima, mau tidak terima, inilah saya. Perkataan saya ya beginilah saya. Ya. Nah, inilah saya Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengada-adakan diri saya supaya orang lain itu senang. Tidak. Saya berpikir begini, kalau orang itu sayang sama saya, cinta sama saya, atau mengasihi saya, pasti orang itu akan sayang kepada saya, mengasihi saya, mencintai saya, tanpa mungkin melihat bagaimana cara bicara saya, cara bersikap saya. Pasti orang itu akan melihat dari segi ya apa adanya saya, karena saya menampilkan tidak memakai topeng. Inilah saya, dan saya tidak mau hidup dalam kepura-puraan atau kemunafikan. Tidak Bapak Ibu, saya apa adanya. Orang mau terima atau mau tidak, yang penting saya tahu saya ini bernilai dan berharga di mata Tuhan, itu saja. Dan saya takut Tuhan. Takut Tuhan artinya apa? Takut saya untuk berbuat dosa, menyakiti hati orang. Takut saya. Karena saya takut Tuhan. Saya lihat di berbagai sisi ada mata Tuhan yang mengawasi saya. Saya duduk saja, saya berjalan, saya lihat ada Tuhan di situ. Saya memasak, saya makan, saya lihat di samping saya ada roh Tuhan Yesus yang menemani saya. Mungkin mata orang lain tidak lihat, tapi saya lihat. Makanya saya takut untuk menyakiti hati orang, untuk berbuat semena-mena kepada orang, untuk berkata-kata tidak sopan, atau untuk menghina atau memaki-maki orang. Tidak, saya tidak pernah Bapak Ibu. Saya hanya menegur dosa. Saya hanya menegur dosa ya. Keras saya kalau menegur dosa, karena biasanya bukan saya lagi Bapak Ibu yang berkata-kata di dalam diri saya ini, tetapi ada roh yang luar biasa, yang maha agung, maha mulia itu memakai badan saya, karena saya tidak tahu apa yang saya ngomong. Misalkan kalau saya live, orang itu bertanya, apa yang ibu ngomong di menit begini, saya tidak tahu Bapak Ibu. Habis saya live, tutup itu hilang. Blank saya, langsung terkapar, istirahat. Seperti itu saya. Jadi, dan saya tidak pernah pakai konsep untuk bersaksi, konsep untuk lihat-lihat apa. Cuma ada hanya yang menemani saya ini, firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang hidup. Dan kata Bapak Yahweh, firman itu tidak perlu lagi dibaca, karena firman itu sudah tertulis di dalam hatimu, anakku. Nah, jadi seperti itu. Firman itu sudah tertulis di dalam hati. Jadi tidak perlu lagi saya baca firman, karena firman itu seperti tulisan yang keluar dari hati saya, di pikiran saya, gitu. Nah, jadi dan firman itu yang berbicara, yang memakai meminjam tubuh saya ini. Nah, itulah saya. Apa adanya diri saya ya seperti ini. Saya tidak mau menyenangkan hati orang. Saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan saja. Saya tidak mau menyenangkan hati manusia. Nah, makanya saya dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu, kalau manusia itu masih hidup di dalam daging dan dosa Bapak Ibu, ya, mereka sangat tidak suka dengan saya. Kalau saya naik mimbar, mereka misalkan undang di satu tempat, saya naik mimbar, semua orang pedosa tak bongkar semua Bapak Ibu. Saya pun tidak tahu. Karena yang saya khotbah kan, saya cuma berkhotbah diundang. Dan saya berkata-kata bukan dari diriku. Nah, sementara ini yang tersinggung Bapak Ibu, sobat tunggu saya di mimbar, di bawah mimbar. Ibu mulai sekarang tidak usah naik mimbar lagi, tidak usah diundang gitu. Soalnya dosa-dosa semua, terampil dosa dia ungkit. Saya tahu dari mana dosa Anda yang Anda lakukan di gelap. Kalau bukan roh itu yang membongkar, roh kebenaran,
Roh Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan itu sendiri. Tuhan naik, Roh Kudus turun. Ya, Tuhan bekerja, Tuhan Yesus Kristus itu bekerja 2000 tahun yang lalu. Dia naik, Bapak Ibu, mengalahkan kuasa maut itu, Bapak Ibu. Dan dia menyerahkan kunci maut itu kepada Bapak Yahweh. Dan supaya apa? Roh Kudus turun. Roh Kudus itu apa? Roh Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, adakah Roh Kudus di hatimu? Hatimu, Bapak Ibu. Hatimu yang akan berbicara. Ya, dan roh itu akan mengambil satu pribadi yang baik dan terekselen, yang baik di antara yang paling baik. Dia akan hinggap di situ yang memiliki kerendahan hati, menjaga kekudusan hidup, yang perilaku hidup, karakter hidup itu harus ada. Tujuh roh Allah, roh ilahi, 9 buah-buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mengasihi kuncinya semuanya, mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi juga sungguh. Haleluya. Jadi seperti itu, saudara. Kuncinya, rahasianya ya. Banyak kali kata ini kita tidak anggap remeh, kita cuma lewat saja. Kalau manusia daging itu lewat saja. Oh iya, kita mengasihi Tuhan. Tuhan pun tahu kita mengasihi Tuhan. Tapi tahu tidak di alam roh itu Tuhan minta lebih. Oh haleluya. Koneksi jaringan buruk ya Bapak Ibu. Pemberitahuan dari gangguan. Gangguan sayang. Tapi biar jo ya, gangguan jaringan tidak apa. Yang penting jangan kita dapat 5 gangguan itu Bapak Ibu. 5 gangguan Bapak Ibu tahu. Ya 5 gangguan itu hati-hati ya. Gangguan semua 5 gangguan. Gangguan paru-paru, jantung, pembuluh darah, menurunnya imun tubuh itu DBD, Charmon. Itu dari 3 tahun 4 tahun yang lalu mempelai lihat dapat penglihatan itu. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah ikuti live mempelai di channel-channel lain itu kan kita sudah omong semua itu ya Bapak Ibu dengan zombie-zombie. Itu penglihatan saja. Baru orang bilang, terlalu berhalusinasi tinggi di mempelai. Terlalu berhalusinasi tinggi. Karena apa? Penglihatannya saya itu baru terjadi, mau terjadi nanti tahun depan. Tahun depan Bapak Ibu. Jadi diukur waktu itu sekitar 5-6 tahun undur dari masa penglihatan. Itulah yang disebut dengan nubuatan. Nubuatan. Gangguan juga gimana ini? Haleluya. Itu kalau gangguan jiwa tidak apa-apa, nanti kan sembuh juga. Ya. Kalau gangguan jiwa itu tidak apa-apa sayang. Itu hanya gangguan-gangguan. Tuhan Yesus naik ke surga, ya, menyerahkan kunci kepada Bapa Yahweh di surga. Tuhan Yesus naik dengan penuh kemenangan, kuasanya mengalahkan setan, iblis, kuasa kegelapan itu Bapak Ibu. Nah, jadi yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu iblis ini pikir, Bapak Ibu, kan iblis ini walaupun dia pintar tapi kan dia tidak bisa menyelami Bapak Ibu apa rencana dari Bapa Yahweh ini. Dia tidak bisa tahu, ya. Jadi iblis pikir pada waktu Tuhan Yesus disalib pada waktu itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini kalah total karena kan sudah dihina, ditampar, diludah, dipakaikan mahkota duri. Nah itu penghinaan semua kan, sampai jatuhnya disalibkan di tiang gantungan Bapak Ibu. Itu salib itu Bapak Ibu penghinaan bagi dunia. Itu yang tergantung di salib itu adalah penjahat-penjahat dunia Bapak Ibu, yang memberontak kepada pemerintah, yang penjahat Bapak Ibu ya, penjahat kelas kakap. Itu yang disalib. Nah ini Tuhan Yesus tidak berdosa kok disalib. Jadi setan pikir Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sudah dibuat seperti itu, jadi di mata dunia kan dia kalah total kan. Nah yang menyalibkan ini kan tentara Romawi, dulunya tentara Romawi. Tapi kan sekarang sudah diperhalus, ya namanya ular ya, diperhalus lagi anunya. Kan kalau mau pakai nama itu terus kan ketahuan dong. Kalau dia yang menyalibkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi diperhalus jadi Vatikan.
Ya, Vatikan Roma. Dulu kan tentara Romawi, siapa itu yang berkuasa untuk mengendalikan tentara Romawi ini, Bapak Ibu? Siapa kalau bukan dia? Si ular tua itu yang lambangnya, makanya mempelai lihat itu dari 4 tahun yang lalu, itu mempelai obrak-abrik di Facebook itu, makanya kita blokir terus Bapak Ibu ya. Itu dalam penglihatan itu tongkat Illuminati itu Bapak Ibu dipegang sama dia, makanya tongkat itu coba perhatikan, ular. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ular. Gedung-gedungnya itu semuanya ada kodenya, ular. Ada ular. Ular itu ya gedungnya mereka, yang dipegang oleh mereka. Makanya kita jangan masuk di gedung itu. Ya. Jadi, pada waktu itu, iblis itu menyangka dia menang. Pada waktu 2000 tahun yang lalu itu, waktu Tuhan Yesus itu dengan penuh penderitaannya, ya, iblis itu pikir secara manusianya ini kalah total nih manusia ini. Sudah kalah total Bapak Ibu. Sudah dihina, dicaci maki oleh manusia dan dianggap seperti seorang penjahat. Makanya kita manusia, jangan kita mata jasmani ini kita buka lebar-lebar Bapak Ibu. Jangan. Kita harus buka lebar-lebar itu mata rohani kita sayang. Jangan mata jasmani kita. Seringkali mata jasmani kita ini mengecok. Iblis itu pakai visual kita mata jasmani ini. Sehingga itu mengecok. Iblis bilang, dia katakan, aku sudah menang. Karena apa? Secara mata manusia, iblis itu sudah lihat, dia ini kalah total. Ya, sudah dihina, dicaci maki, ditampar, dipakai mahkota duri. Ini sudah kalah total. Karena iblis mengajarkan kepada manusia itu, jangan memiliki iman. Kamu harus melihat secara mata jasmani. Pakai Hawa itu, sehingga Hawa itu jatuh, dia memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu karena dia lihat buah itu enak. Ya. Buah itu enak, buah itu nikmat. Buah apakah itu? Buah apa itu yang paling enak, yang paling sedap? Oh, haleluya. Ini malam banyak sekali gangguan Bapak Ibu ya. Banyak sekali gangguan. Dibilang sinyal malam ini saat ini buruk. Kalau Anda ingin mau sinyal baru, sinyal yang lebih baik, pindah tempat katanya. Pindah tempat. Ya yang bagus di mana? Di atas pohon kah? Jadi ketika pada waktu itu Bapak Ibu, iblis mengira Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu sudah kalah total. Iblis tidak mengetahui rencana Bapa Yahweh pada waktu itu. Memang dilihat secara mata visual manusia itu sudah kalah total secara jasmani. Ya. Sudah sinyal sinyal yang bagus bersama Pangeran Ilahi. Haleluya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Iblis mengira Bapak Ibu, iblis mengira pada waktu itu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ini sudah kalah total. Gini Bapak Ibu, karena apa? Secara manusia Bapak Ibu, iblis melihat dan itu dipertontonkan kepada umat pada waktu itu bahwa inilah kekalahan dari dunia ilahi. Iblis tahu Bapak Ibu, karena iblis itu sentero. Dia tahu you ini siapa, malaikat atau pangeran ilahi. Dia tahu Bapak Ibu. Dan di casing mana roh itu berdiam, iblis itu sangat tahu. Dan dia akan uji dengan berbagai cobaan, godaan dunia. Iblis tahu. Dan 2000 tahun yang lalu itu Bapak Ibu, iblis ini tidak mengetahui ada rencana di balik Bapa Yahweh itu karya penyelamatan proyek ilahi yang harus dibawa oleh pribadi dua ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ke muka bumi ini dengan menyamar jadi manusia. Nah, iblis pikir secara visual dia sudah kalahkan ini di dunia jasmani. Mata jasmani manusia ini Bapak Ibu sangat tajam.
Jadi apa yang manusia itu lihat, iblis tahu. Secara kedagingan manusia, iblis itu tahu dan menyadari kelemahan manusia hanya memakai mata jasmani rata-rata. Rata-rata Bapak Ibu. Karena manusia ingin hidup enak, ingin hidup nyaman, dan terbukalah matanya lebar-lebar pakai mata jasmani. Manusia itu jarang memakai mata rohani, mata roh, jarang. Kenapa? Kalau memakai mata roh Bapak Ibu, bayarannya tinggi. Kalau memakai mata roh, bayarannya tinggi. Sedangkan setan saja, di dunia setan, kalau Anda mau ilmu Anda mumpuni, bayarannya Bapak Ibu mati hidup. Tanya itu sama itu dukun-dukun, super dukun itu. Kaki tangannya setan itu dukun. Tanya sama mereka. Kalau mereka ilmunya mau mumpuni, mereka harus pakai syaratnya inilah, syarat tanam inilah. Sampai nyawa mereka pun tercabut. Itu setan-setan itu Bapak Ibu, penyembah-penyembah setan itu. Itu setan itu juga minta syarat. Dia apa? Ikuti cara bagaimana dunia ilahi itu memberikan syarat. Dia juga ikuti Bapak Ibu. Tumbal nyawa Bapak Ibu. Nah, Tuhan ini jangan Anda pikir Tuhan itu bodoh. Anda cuma mengaku dengan bibir Anda, saya percaya Tuhan, saya masuk surga. Ya dan amin. Praise the Lord, praise the Lord. Sementara perbuatan karakter hidup Anda tidak mencerminkan Bapak Ibu ini. Buku kitab kehidupan ini. Alangkah bahayanya Anda Bapak Ibu. Anda hanya mengaku percaya. Tuhan saya pasti selamat. Percaya ya. Mengaku percaya. Alangkah senangnya Anda masuk surga dengan hanya mengakui saya percaya. Sementara perilaku Anda, karakter hidup Anda, mulut Anda tidak Anda jaga dengan baik Bapak Ibu. Mulut Anda pakai fitnah orang, maki orang, ya, hina orang. Itu Bapak Ibu bukan karakter firman. Terus Anda mengaku saya anak Tuhan. Tidak, di alam roh itu Anda itu anak hantu. Ya, kalau anak Tuhan itu karakter Anda sesuai dengan firman Tuhan ini. Ya, sesuai dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang mempelai pegang ini yang penuh kuasa. Dan firman ini akan tercermin di kala dunia dalam gelap. Firman ini apakah telah menyatu dengan dirimu nih sebagai perisai imanmu di hatimu atau tidak? Atau hanya Anda itu buat firman itu sebagai buku bacaan novel yang membuat Anda itu kalau susah tidur, Anda buka firman langsung tidur Bapak Ibu ya. Mata Anda awalnya melek, buka firman 1-2 ayat, langsung ngorok. Ngoroknya bunyinya lagi seperti itu. Jangan Bapak Ibu. Anda baru baca 1-2 ayat, langsung ngorok. Anda buat ini firman ini sebagai obat tidur. Kenapa? Setan itu tidak ingin Anda diselamatkan. Setan membuat mata Anda menjadi tidur, jiwa Anda menjadi tidur, bobok manis. Ya, pada saat Anda buka 1 ayat, Anda langsung ngorok tidur enak. Dan Anda berkata, saya tidak perlu makan obat tidur, obat penenang. Ya, saya sudah dapat buku yang bisa membuat saya tidur. Jadi ini Alkitab jadi obat tidur. Oh haleluya. Ya, banyak orang sekarang susah tidur. Banyak. Seperti itu. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Jadikan firman Tuhan ini sebagai perisaimu. Sebagai perisai imanmu. Dan lakukanlah apa yang firman Tuhan itu katakan. Kalau firman Tuhan itu katakan kuduskanlah dirimu, kuduskan, sucikanlah dirimu, sucikanlah hatimu, sucikan, bertobatlah, bertobat, jadilah anak yang taat, setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan Bapa Yahweh. Agar supaya apa? Engkau akan tampil bercahaya-cahaya Bapak Ibu. Dan milikilah hati yang baik, jangan hati busuk sayang. Tetangga beli motor, kita yang tidak bisa tidur di sini 1 malam 1 hari. 1 hari 1 malam galau. Tetangga beli mobil, kita yang gatal-gatal di sini lihat. Sakit kepala Bapak Ibu. Jangan miliki hati yang iri. Tetapi bersyukurlah selalu. Bersyukur Bapak Ibu, ya. Ya, jangan tetangga kita beli mobil,
kita langsung gosip, langsung kita sindir-sindir. Jangan-jangan kredit. Iri hati itu Bapak Ibu. Mestinya tetangga kita beli mobil atau motor, kita mengucap syukur. Ya, kalau dia bikin ucapan syukur atau baca doa, kita datang mengucap syukur hal-hal yang baik, doa yang baik kepada dia. Supaya apa? Berkat yang sama juga melimpah atas diri kita. Kalau kita mendoakan orang, Bapak Ibu, dengan hal-hal yang baik, memberkati orang, maka apa? Bapak Yahweh itu akan memberkati juga kita seperti orang itu. Nah, itu rahasia di alam roh. Jangan miliki hati yang dengki, iri hati, ya. Terus Bapak, kebanyakan sih ibu-ibu sih itu paling banyak. Bapak-bapak susah sih kalau gosip-gosip begitu itu enggak ada Bapak Ibu. Kebanyakan ibu-ibu yang mempelai perhatikan. Kan bapak-bapak itu kurang bercerita ya. Tapi ada juga sih bapak-bapak yang mulutnya perempuan juga ada. Tapi jarang Bapak Ibu. Banyak bapak-bapak pendiam. Cuma satu-satu saja bapak-bapak mulut perempuan. Ada juga. Nah, kebanyakan begitu Bapak Ibu. Dilihat ibu so cantik. Ya, badan dan cantik. Dia bilang, operasi dari mana lagi itu? DP lipstick itu cuma 5.000 kali. Dia beli di mana itu? Gagah dia. Begitu ibu-ibu. Banyak ibu-ibu ini. Makanya mempelai katakan ibu-ibu itu kan punya kelebihan di bibir. Di bibir ini bibir. Bibir ini. Ibu-ibu itu punya kelebihan di bibir dengan di lidah. Nah, gunakanlah bibir dan lidah ibu ini. Jangan suka gosip orang. Ya. Jangan suka orang. Ya. Ada salah apa. Itu. Dibuaiter dari ada untuk kalian. Misalkan tetangga bakal kan suami istri. Pampung. Gosipnya itu yang positif deh. Tentang hal-hal kebenaran, tentang firman Tuhan. Penting itu Bapak Ibu ya. Ibu-ibu itu penting. Ada gunanya dia. Walaupun dia berdaster di rumah, kasihan. Dia penting sekali. Gosipnya itu cepat. Makanya dari zaman dahulu Tuhan Yesus itu dipakainya ibu-ibu. Masih subuh-subuh dia sepi gosip. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bangkit. Itu cepat sekali Bapak Ibu peredarannya Bapak Ibu. Tidak pakai bayaran. Kalau ibu-ibu tuh menggambarkan kabar-kabar begitu tuh tidak pakai gratis. Gratis sayang. Jadi Maria siapa yang duluan pergi dikubur? Mendapatkan kuburan itu kosong? Maria siapa? Maria Magdalena? Maria siapa? Maria siapa lagi di situ? Banyak Maria yang datang dikubur untuk mengecek. Tuhan Yesus ini ada dikubur tidak pakai duit sayang. Untuk ibu-ibu tuh lari ke sana kayak orang gila, kayak anjing gila dia lari. Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak ada dia dikubur Tuhan. Bukan heboh Bapak Ibu. Itu ibu-ibu ya. Makanya mempelai sarankan kepada ibu-ibu, semuanya ibu-ibu di seluruh dunia, pakailah mulutmu untuk memberitakan firman Tuhan sayang. Ya, jangan bakar lotat tetangga bakal panjat. Itu pagar 2 meter, 3 meter, panjat Bapak Ibu. Panjat pakai tali untuk intip. Apa yang terjadi ini? Dorang bertanding berapa ronde ini di sebelah. Sebaku tinju berapa ronde ini suami istri. Baru didengar lagi. Apa ini? Dorang bakal hal apa ini? Tidak sampai 5 menit itu berita sudah sebar itu. Tak sebar ke sana kemari. Nah, itu ibu-ibu. Tidak pakai jaringan sayang. DP jaringan terupdate. Jadi Tuhan tahu kelebihan wanita. DP kelebihan ada di mana? Di bibir. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari yang cantik, ibu-ibu yang cantik dan jelita, ya pakailah lidah kita, bibir kita ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini. Pakailah bibir kita untuk memberitakan firman Tuhan dengan benar. Pakai hikmat Tuhan, pakai kuasa Tuhan, sehingga kita akan bercahaya, berkilau-kilauan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini super dahsyat, bukan semuanya. Hanya karena kuasa Tuhan. Hanya karena kuasa Tuhan. Dengar ini. Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Karena kita ini hanyalah wadah yang dipakai oleh Tuhan. Seorang hamba yang kecil. Sederhana dipakai Tuhan dan dianggap layak
untuk menerima pesan-pesan dari sorga. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu pesannya mempelai kepada ibu-ibu ya. Mempelai ini kalau di dunia nyata tidak cerewet Bapak Ibu. Mempelai pendiam. Kalau mempelai itu nanti bersaksi menyampaikan firman Tuhan, baru mempelai itu banyak bicara, susah untuk direm. Memang ibu-ibu itu kalau tinggal dicek Bapak Ibu ya, ibu ini Bapak Ibu harus pintar ya mengecek ibu-ibu ini. Coba perhatikan ibu-ibu kalau ngolor ngidul Bapak Ibu, ngolor ngidul. Bapak Ibu itu jangan naik emosi, jangan naik apa, jangan. Bapak Ibu itu harus cek di belakangnya istri Bapak itu atau kekasih Anda itu siapa. Roh siapa yang pakai dia ini ngomong? Roh dunia apa roh setan atau roh Tuhan? Kalau dia mulai ngomong yang jahat-jahat, ngomong suka hina-hina orang, fitnah orang, apa segala macam, cilaka setan itu yang di belakangnya dia ya. Nah, kalau itu kan kuasa, power. Nah, mempelai ajarkan kita harus pintar di situ. Makanya saya itu Bapak Ibu mempelai ya, sebagai mempelai Kristus. Orang itu Bapak Ibu, makanya sejahat-jahatnya orang itu saya harus ngecek. Ada apa di balik orang ini? Dia pakai roh apa? Jadi saya bukan lawan tubuh fisiknya jasmani ini. Ini kan casing wadah. Tapi yang pakai roh itu siapa? Saya harus cari tahu. Karena saya bermain juga di alam roh. Ya, kalau roh setan, kita lawannya bukan fisiknya orang itu, tapi setan yang ada di belakangnya itu yang kita lawan Bapak Ibu. Dengan memakai persenjataan, perlengkapan senjata ilahi. Nah, makanya mempelai itu ajar supaya kita itu kuat roh kita ini Bapak Ibu berperan di alam roh. Kuatnya itu harus bagaimana sih? Mematikan kedagingan, keinginan duniawi. Mematikan keinginan duniawi itu Bapak Ibu dengan cara apa? Berpuasa. Berdoa, baca firman. Sehingga yang muncul adalah keinginan roh. Bukan lagi keinginan duniawi, tapi roh. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan bermain-main ya Bapak Ibu dengan alam roh ini. Alam roh, alam dunia nyata. Nah, Shalom Bu Chan Lorina, Om Alim, Shalom. Nah, ini pemimpin 2 pasukan ini Bapak Ibu, tanggung jawabnya itu Bu Chan Belandina juga Bapak Ibu ya. 3 dengan istri Ibu Ellen Sanip ya, Bu Chan ini. Ini lagi ditarget Bapak Ibu di alam roh, ditarget oleh setan. Mata jasmani visual manusia ini sering tertipu dan sering terkecoh. Nah, jadi mempelai kami ini kalau berbicara sudah bukan di dalam konteks logika manusia dan tidak bisa dinalar oleh logika mereka Bapak Ibu. Mereka akan bilang sesat. Mereka akan bilang mempelai kami ini sesat karena tidak bisa dinalar oleh logika. Contoh, mempelai katakan Pak Aditya Nugrahanto itu adalah pangeran ilahi. Memang casingnya kalian lihat, dia itu seorang pemuda berumur 33 tahun. Ya, dengar baik ini, dia pemuda berumur 33 tahun sederhana. Tapi dia sangat berwibawa Bapak Ibu. Manusia kalau melihat banyak sekali ujian ya Bapak Ibu. Kalau mempelai juga melihat, kadang-kadang mempelai bilang, jangan-jangan tak kecoh saya ini. Dilihat, jangan, itu pangeran ilahi itu kadang-kadang bates Bapak Ibu. Pura-pura bodoh. Pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu dan dia pintar. Sangat pintar Bapak Ibu. Dan itu diakui oleh para ahli-ahli kitab. Sangat pintar. Dan mereka berkata, kami bisa melihat ini di dalam doa kami, ahli kitab ya, ahli-ahli kitab. Orang ini yang bernama Aditya Nugrahanto ini sangat pintar. Dan dia memiliki jaringan khusus. Jaringan khusus di seluruh dunia. Dan itu saling terkoneksi. Nah, terus yang komen-komen ini mereka bilang, ini orang-orang yang tak kasat mata. Mungkin orangnya ada atau mungkin orangnya tidak ada. Itu mereka pelacakan ahli-ahli kitab di
alam sono, tidak tembus mereka ya Bapak Ibu, di alam dimensi roh kebenaran tidak tembus ini ahli-ahli kitab ini. Hanya dimensi duniawi. Dimensi 66 ya, secara teori dan logika. Jadi full ini Bapak Ibu, full. Ini so full ini Bapak Ibu, so full dengan bahasa Yunani, full dengan bahasa Ibrani, full dengan filsafat dan penafsiran sampai 10 penafsiran. Akhirnya apa? Ini saja yang connect Bapak Ibu, ini tidak. Hati tidak. Makanya ahli-ahli kitab ini Bapak Ibu semuanya dilibas. Dilibas saat ini Bapak Ibu dengan sistem. Mereka masuk dalam sistem tersebut. 666. Antichrist. Tapi di bibir mulut mereka, pengajaran mereka menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Pakai firman Tuhan, jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan. Tapi apakah mereka tembus bermain di dalam dimensi roh dan kebenaran? Mereka tidak tembus Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak mengenal mereka. Berbahaya sekali ya Bapak Ibu. Berbahaya sekali. Karena apa? Ini Bapak Ibu hanya sampai di otak, di logika. Di sini kosong. Di sini kosong. Di sini full Bapak Ibu. Mau kasih tanya bahasa Ibrani? Oh, 1000 Bapak Ibu, 100. Bahasa Yunani, 100. Menguasai filsafat, penafsiran dunia, apa kata tokoh-tokoh dunia. Mereka tidak tahu tokoh-tokoh dunia itu dipakai Tuhan kah atau dipakai roh-roh dunia juga. Tidak dicek. Tapi ini full. Dan mereka tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Otak sudah capek. Fisik sudah capek untuk bekerja. Katanya pelayanan siang dan malam. Tapi teori Bapak Ibu, pintarnya mainnya di teori. Teolog, apa artinya teolog? Teori dan logika. Teolog. Para teolog duniawi yang bergelar-gelar. Saya tidak pernah untuk menyepelekan Anda. Tapi saya sangat mengasihani Anda, para teolog ini, yang fullnya di otak. Dan batang otak ini kalau sudah full dipakai oleh si jahat, menimbulkan keangkuhan rohani. Ingat baik. Ditanya apakah punya waktu khusus untuk Tuhan? Tidak ada. Capek Tuhan. Kami ini kerja pelayanan dari pagi sampai malam. Sampai jam 10 malam. Belum lagi setelah pelayanan, kami ini harus belajar. Belajar filsafat, bahasa asing. Minimal 3 bahasa yang harus kami kuasai. Inggris, bahasa Latin, Yunani, Ibrani. Full di sini Bapak Ibu. Setan tahu. Setan itu tahu Bapak Ibu. Pintar setan ini cara kerjanya. Dia kasih full Anda. Dia kasih menyibukkan secara fisik Anda supaya Anda lelah. Dan Anda lupa untuk menyembah Tuhan. Mencari Tuhan di dalam roh, dimensi, dan kebenaran. Jadilah ahli kitab, ahli Farisi, ahli Taurat. Yang Tuhan kecam keturunan ular beludak. Tidak ada tembus. Capek Bapak Ibu. Capek nih fisik jasmani. Rohani, roh kalah. Ya, roh kalah. Mendingan Bapak Ibu. Ini otak kosong. Otak kosong tapi kita menyembah Tuhan terus menerus Bapak Ibu ya. Otak kosong tapi kita menyembah Tuhan terus menerus. Mendingan seperti itu deh. Dunia mau katakan kita bodoh, gila atau apa terserah. Ya. Tapi hati kita ini full. On terus, terkoneksi terus dengan Tuhan. Tahu enggak terkoneksi gini ya? Tuhan itu tanya, you love me? I love you. You merindukan aku atau tidak? Aku merindukanmu. Jikalau Tuhan
bertanya di alam roh, berbicara, memakai bahasa cinta, apakah kita connect Bapak Ibu? Dia ingin berbicara kepada kita setiap saat, dan kita mengatakan kita sibuk, sangat sibuk dan sangat letih. Tuhan, tidak ada waktu untuk berbicara dengan Engkau. Saya di dunia ini butuh makan, saya cari uang. Untuk itu saya kerja dari pagi sampai malam, saya kejar uang. Untuk makan saya, jaminan keluarga saya supaya bahagia, hidup terjamin, dan hidup dalam kemewahan. Berhati-hatilah, disitulah jebakan keangkuhan akan terjadi, baik rohani maupun jasmani Bapak Ibu. Dan Anda berkata, saya ini Tuhan sudah cukup pintar, menguasai segala macam pengetahuan di dunia ini. Menguasai segala macam bahasa. Hati-hati Bapak Ibu. Anda sampai di sana, jangan sampai menyesal. Anda tidak dikenal Tuhan. Sementara Anda berkuar-kuar di dunia ini, aku kenal Tuhan, aku sahabat Tuhan. Aku melayani Tuhan dari pagi jam 7, jam 8 pagi, sampai jam 8 malam. Tetapi Tuhan tidak mengenal Anda. Cilakalah Anda. Dan betapa tragisnya jiwa Anda, roh Anda menghadapi kenyataan seperti itu. Tuhan katakan, enyalah daripadaku hai hamba, pembuat kejahatan. Bagaimana tidak? Anda juga sementara melayani Tuhan selingkuh. Anda juga sementara melayani Tuhan berbohong. Tipis-tipis katanya. Berbohong untuk kebaikan. Tidak ada bohong untuk kebaikan. Bohong ya tetap bohong. Putih, putih. Janganlah putih dikatakan hitam. Janganlah hitam dikatakan putih. Jangan. Di alam roh itu tidak mengenal. Ya, dosa itu dikatakan sebagai kebaikan atau dosa tipis-tipis, besar-besar, sama hitungannya. Makanya jangan senang menghakimi sesama manusia. Kenapa? Dosa yang kita buat di orang lain tidak tahu, yang tidak kelihatan itu, Bapak Ibu. Itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari orang yang kita hakimi itu? Jangan. Ya, dan takaran timbangan yang sama akan Tuhan berlakukan kepada diri kita. Ya, ingat ini. Nah, tentang anugerah Tuhan, belas kasihan. Tentang anugerah Tuhan, belas kasihan. Mengapa aku pakai casing pada saat ini yang sudah dienjus 2 kali? Enjus ya. Aku berkata begini. Dunia boleh percaya atau tidak perkataanku ini, itu tergantung imanmu dan hatimu. Apakah Anda percaya bahwa aku 2000 tahun yang lalu telah benar-benar menaklukkan kuasa maut itu? Ketik dulu di live chat pada saat ini, yang sementara nonton. Apakah Anda percaya bahwa aku telah mendapatkan kunci maut itu dan telah menyerahkan kunci maut itu ke tangan Bapakku yang di surga? Dan secara otomatis maut ada di bawah kakiku. Dan aku telah menginjak-injak kuasa maut itu. Percaya tidak? Ketik kalau Anda percaya atau tidak. Itu kehendak bebas Anda. Untuk Anda menanggapi perkataanku. Jikalau Anda percaya 2000 tahun yang lalu aku telah mengalahkan maut itu dan telah mengambil kunci maut itu dan aku telah menyerahkan kepada Bapakku yang di surga. Dan Roh Kudus turun di muka bumi ini dengan kuasanya. Dan Roh itu telah berdiam di dalam mempelai kami ini dan sedang melakukan pekerjaan di akhir zaman yang super dahsyat ini. Jikalau Anda percaya, masakan aku tidak bisa memakai tubuh wadah itu secara maksimal? Dan aku bisa menetralisir darahku sendiri.
Inilah pengujian yang paling sulit bagi manusia logika. Kalau Anda angku rohani, angku jasmani, Anda tidak bakalan bisa terima seorang bernama Aditya Nugrahanto adalah wadah yang aku pakai. Karena apa? Secara visual mata Anda melihat bahwa dia sudah terima enjus 2 kali. Layaklah dimurkai oleh Bapakku yang di surga. Disinilah letak kerendahan hati yang ingin aku lihat kepada manusia dan terkhususnya kepada mempelaiku yang terpilih pada saat ini. Jikalau mempelaiku yang terpilih ini angkuh hati baik roh dan jasmani, dia tidak akan mungkin menerima keberadaan diriku yang sudah memakai tanda itu 2 kali. Dia tidak akan menerima. Itulah yang aku lihat di dalam hatinya mempelai, betapa rendah hatinya dia. Pada saat aku berjumpa dengan dia, dia memegang kakiku dan ingin rasanya dia mencium kakiku. Sangat rendah hati. Jikalau dia ingin membanggakan dirinya, pastilah dia akan menolak aku seperti ahli-ahli kitab dan ahli-ahli Farisi yang munafiknya minta ampun. Hanya di kulitnya memakai jubah-jubah agama. Tetapi secara roh dan kebenaran mereka tidak pernah mengenal aku. Karena tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran itu sendiri. Alias buta tuli telanjang. Tetapi sok tahu, sok maha tahu. Karena tertutup apa? Keangkuhan hati. Baik secara rohani maupun jasmani. Semuanya aku uji. Apakah manusia ini memiliki kerendahan hati atau tidak? Mau menerima wadahku yang sudah pakai tanda antikris itu 2 kali. Tetapi mempelai ini menerima aku apa adanya. Apakah aku tidak bisa menetralisir darahku sendiri? Tentu bisa. Sangat gampang. Disinilah letak belas kasihan zaman anugerah yang aku berikan kepada kalian. Semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Semua agama. Aku berikan cuma-cuma gratis asal kalian bertobat. Kalian bayar harga. Kalian mati martir. Kalian tidak pernah menyangkal namaku. Tidak pernah menyembah patung binatang itu, sistem itu, 666, sistem dunia. Saat ini kalian masih dalam tahap penandaan. Jangan lagi tambah angka penandaan di dalam tubuh kalian. Agar supaya tidak mati tubuh kalian. Apakah sanggup aku bisa menetralisir darah kalian? Tentu sanggup, kecil bagiku. Dengan kuasaku, kalian datang mau bertobat sungguh-sungguh di hadapanku tanpa pakai topeng-topeng kepalsuan dunia, kemunafikan. Datang kepadaku sungguh-sungguh di dalam kamarmu. Jangan engkau berdiam di jalan-jalan, dipertontonkan pertobatanmu. Jangan seperti orang munafik. Baca firmanku, nanti ada orang lihat, baru kalian baca sana. Ngelor-ngidur. Itu munafik namanya. Datang kepadaku pribadi lewat pribadi, hatimu yang akan berbicara. Sekarang pakai sistem hukum penalti. Dan kalian di situ kalian bisa merasakan bagaimana cintaku, anugerahku, belas kasihanku tercurah atas diri kalian, hai manusia. Zaman anugerah sudah ditutup
belas kasihan sudah ditutup. Tetapi sekarang zaman penalti adalah zaman 2 kali anugerahku di muka dunia ini terjadi. Melewati zaman anugerah yang biasa saja. Aku berikan cuma-cuma. Zaman cinta kasih, belas kasihan, pengampunan 2 kali lipat dari zaman anugerah adalah zaman penalti. Inilah materai ilahi yang masih tersembunyi dan tertutup rapi dan setan dunia tidak pernah mengetahuinya. Sekarang aku membukanya melalui mempelaiku saat ini. Zaman penalti adalah zaman 2 kali pembebasan. Zaman 2 kali penebusan yang kalian bisa terima. Sesungguhnya kalian sudah berada di lautan api itu dan disiksa di depan malaikat-malaikat kudusku. Tetapi oleh karena kasih dan belas kasihanku kepada umatku manusia, asal kalian mau bertobat sungguh-sungguh di dalam firmanku, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan langit dan bumi ini dan segala isinya. Percayalah akan perkataan roh ini adalah roh kebenaran yang berkata-kata di muka bumi ini. Zaman penalti adalah zaman 2 kali. 2 kali belas kasihan anugerahku kepada manusia-manusia yang angkuh hati ini supaya mereka bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh di hadapan mataku. Datanglah. Datanglah kepadaku sekarang juga. Waktu tinggal sedikit lagi. Waktu tinggal sedikit lagi. Ketika aku menutup pintu penalti ini, semuanya gelap dan menjadi sangat gelap. Sangat gelap. Kalian ingin mencari kebenaran itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dunia sudah sangat gelap. Dunia sudah sangat gelap. Bertobatlah. Hari sudah mau malam. Para pekerjaku akan beristirahat di kerajaan 1000 tahun damai. Hanya para pekerjaku yang setia, yang benar, tulus hati, yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damaiku. Matikan lampu. Bila dunia di dalam gelap seperti ini, apa yang Anda mau cari? Bila dunia di dalam gelap seperti ini, apakah yang Anda mau cari, hai manusia? Para mempelaiku sudah bersinar-sinar. Para mempelaiku sudah bersinar-sinar di dalam kegelapan malam. Anak-anakku yang percaya kepadaku dan tidak pernah menyangkal namaku, bayar harga mati martir, itu akan bersinar-sinar. Matikan keinginan daging, hidupkan keinginan roh. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah firman ini menjadikan pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah mati 2000 tahun yang lalu, menebus seluruh dosa umat manusia tanpa terkecuali, semua agama, semua suku, ras, dan bangsa. Aku sangat mengasihi kalian, mencintai kalian, karena kalian adalah anak-anakku yang sejati. Anak-anakku keturunan Adam dan Hawa,
Bertobatlah, waktu ini tinggal sedikit lagi. Bertobatlah, waktu ini tinggal sedikit lagi. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di muka bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Untuk itu janganlah kalian saling menghakimi satu di antara yang lain. Tetapi introspeksi dirilah kalian masing-masing di dalam kerendahan hati kalian. Dan kalian akan menemukan dan mendapati kami dan berbicara dengan kami, mendengar suara kami, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan segala pujian, hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja yang disanjung, ditinggikan di muka bumi ini. Saya sebagai hamba, saya sebagai jubir ilahi yang menyampaikan kabar sukacita surgawi pada saat ini. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Rendahkanlah hatimu di hadapan Dia yang maha kudus. Rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu karena Dia tahu dan mengenal apa isi hatimu yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. Kalian akan melihat bahwa keluarga mempelai ini, aku akan memberkati keluarganya dengan 25 pintu berkat terbuka bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, dan bagi suaminya sendiri yang sudah bertobat pada saat ini. Jadi, rendahkanlah hatimu, hai manusia, walaupun engkau jahat seperti Saulus, tetapi apabila engkau telah diubahkan menjadi Paulus, engkau akan kupakai di dalam kuasaku yang luar biasa. Rendah hati adalah syarat mutlak untuk menemuiku. Roh dimensi dan kebenaran, terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Apa Bapak Ibu tidak pernah merasakan warna yang keluar dari tangan mempelai ini tidak seperti dahulu kala, berwarna-warni yang sangat menyolok. Warnanya tidak seperti dahulu, bukan? Sedikit demi sedikit, kuasa firman akan diangkat dari muka bumi ini. Dan buku ini hanya dianggap sebagai buku biasa saja. Jadi selagi buku kitab keabadian ini masih memiliki kuasa, seraplah kuasa itu untuk masuk di dalam wadahmu. Bacalah firmanku ini baik-baik dan renungkan firmanku ini siang dan malam. Jadikan itu sebagai pelita untuk engkau berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Hai manusia, hai manusia, hai manusia, milikilah kerendahan hati, milikilah kerendahan hati, milikilah kesucian hidup, kekudusan hidup,
Tanggalkanlah dosa-dosamu. Tanggalkanlah jubah-jubah kotormu. Tanggalkanlah semuanya jubah-jubah kemunafikan, kenajisan di dalam hidupmu. Jadilah pelaku-pelaku firman-Ku yang kudus, yang tulus, sehingga engkau akan muncul seperti cahaya di rembang pagi hari, siang hari, dan malam hari. Engkau akan berkilau-kilauan, bercahaya-cahaya, dan mengeluarkan cahaya-cahaya yang sangat indah. Itulah cahaya hati nurani manusia. Itulah cahaya hati nuranimu yang sangat indah, mengeluarkan cahaya. Setiap manusia akan berbeda cahayanya. Apakah 2, 3, 5, 7, sampai 9, sampai 12 hanya dimiliki oleh Pangeran Ilahi, Yesus Kristus. Roh itu sempurna dan dia sedang berdiam di dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Pemuda berusia 33 tahun. Bukankah dia mati berumur 33 tahun dan dia keluar di akhir zaman ini, Alfa dan Omega. Dia keluar berumur 33 tahun sesuai dengan waktu usia matinya 33 tahun. Kode name Aditya Alpha, name Nugrahanto, O yang awal dan yang akhir, Omega. Begitupun kode dengan setan. Anda bisa lihat setan kodenya Lucifer, L, S, setan. Memakai nama siapapun di muka bumi ini sudah memiliki kodenya masing-masing. Babunyi cicak, kode, iya benar. Semuanya binatang akan bereaksi, alam pun akan bereaksi. Firman ini akan menjadi pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu di waktu engkau malam. Gelap dunia, malam. Gelap gulita dunia. Tetapi engkau tidak terangkut. Tidak terantuk kakimu. Tidak engkau jatuh. Jikalau engkau berjalan di waktu malam gelap dunia. Kakimu akan berjalan lurus dan tidak terkena batu, tidak terkena duri, tidak terkena api, tidak terkena segala hal yang tidak baik pada kakimu. Karena jalanmu terang, matamu terang untuk melihat semuanya ke depan. Untuk itu, firman ini, jadikan firman ini sebagai pedoman, suluh, sebagai prinsip satu-satunya di dalam engkau hidup di muka bumi ini. Jikalau engkau tidak seroh dengan orang yang melayani Tuhan, tidak seroh. Karena belum tentu orang yang melayani Tuhan, dia telah tembus di dalam dimensi roh dan kebenaran. Jikalau orang yang melayani Tuhan tidak seroh, maka di situ akan bentrok. Harus melayani Tuhan, Bapakku yang di surga, sama-sama sefrekuensi, seroh. Itu baru hebat, baru saling melengkapi. Kalau tidak seroh, maka akan terjadi perselisihan, pertengkaran, penghinaan, penghujatan, makian, cacian, fitnaan, bahkan pembunuhan. Pengancaman karena tidak seroh. Harus seroh. Melayani Tuhan di akhir zaman ini harus seroh. Pergilah berdua supaya tidak jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Harus berdua. Ada teman supaya lebih kuat. Jika yang satu lemah, teman yang satu akan menopang. Aku berbicara ini dari dimensi dunia kebenaran 01 dan harus seroh. Harus sepemikiran. Harus seroh. Berjalan bersama-sama di tengah dunia yang gelap ini. Karena lawan kita adalah yang setanding dengan level kita. Di roh ini Anda prajurit, lawan Anda di sana adalah prajurit. Kalau roh Anda panglima atau jenderal,
lawan Anda juga di sana jenderal atau panglima. Jadi seperti itu. Roh Anda raja, lawan di sana juga rajanya raja kegelapan. Si ular tua iblis itu, karena roh Anda adalah raja. King of the King, Jesus Christ. Jadi lawannya Jesus Christ siapa? Setan, si ular tua itu sendiri sudah berhadapan, bukan? Lawannya itu Bapak Ibu, seimbang, setanding. Jenderal, lawannya juga jenderalnya setan. Panglima, lawannya juga panglimanya setan. Tergantung dengan pangkat kita Bapak Ibu di alam roh. Jadi malaikat Mikael adalah malaikat pemimpin perang yang sangat kuat di alam roh Bapak Ibu. Makanya cahayanya sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Kalau mempelai ini hanya jubir saja. Anda tahu jubir? Jubir itu juru bicara 01. Ya. Jadi kalau Anda mau cari mempelai, mempelai cuma jubir sayang, jubir. Ya, mempelai ini dipakai hanya berbicara kepada dunia yang gelap ini. Apa yang mau disampaikan Bapak Yahweh, apa yang mau disampaikan Roh Pangeran Ilahi, apa yang mau disampaikan dari sana. Ada malaikat lain juga titip-titip pesan di sini Bapak Ibu, gerbang portal. Ya, gerbang portal itu masuk Bapak Ibu pesan-pesan, nanti mempelai saring-saring. Jadi tinggal Bapak Ibu yang mendeteksinya, ini malaikat siapa ini bicara ini. Nah, makanya manusia di level-level tertentu akan tertipu. Ya, bukan tertipu apa? Karena bodoh Bapak Ibu. Karena bodoh, tidak tahu bermain di dimensi roh, mereka tidak tahu siapa yang bicara. Makanya dari dulu mempelai itu dibilang, puji-puji diri sendiri. Mempelai bilang, siapa yang puji-puji? Saya juga tidak tahu apa yang saya ngomong. Padahal yang puji-puji itu alam dimensi roh, yaitu roh Bapak Yahweh itu sendiri. Roh Alfa dan Omega Bapak Ibu. Manusia tidak tahu. Manusia bilang, dia ini apa yang dia bilang begini-begini. Bingung Bapak Ibu manusia. Yang mempelai juga tidak tahu apa yang mempelai bilang. Namanya juga jubir, nge-fly Bapak Ibu ya. Di alam roh itu nge-fly seperti di bius. Orang dunia itu katakan seperti di bius, nge-fly begitu, hanya wadah saya ini dipakai. Wadah saya ini dipakai, bukankah roh Bapak Yahweh, Alfa dan Omega itu menghidupkan orang mati? Nah, pada saat saya mati, roh Bapak Yahweh, Alfa dan Omega itu sudah ada di dalam wadah saya ini, menggantikan roh saya. Roh saya itu sudah ada di sana Bapak Ibu. Nah, makanya roh saya itu Mary, masih kecil, bayi, dan turun lagi jadi bayi. Nah, tapi kan casing saya ini tidak mati. Ya, karena sudah mati Bapak Ibu, 25 kali mati, dibunuh secara fisik. Saya matinya banyaknya di dukun, ditenggelamkan di laut. Ditenggelamkan di laut itu Bapak Ibu banyak sekali saya mati. Saya matinya di situ, diangkatnya pada waktu sudah mati. Baru mereka angkat. Itu pertandingan antara kain putih dan kain hitam, yaitu antara kebenaran dan kegelapan. Jadi kain putih tenggelam itu kalah saya Bapak Ibu, berarti iman saya yang kalah. Tapi kalau kain putih tenggelam, berarti mereka yang kalah, setan. Itu diadunya di laut berapa meter itu kain. Itu pakai ilmu semua Bapak Ibu ya. Jadi di situ saya dihitung banyak sekali saya mati. Nah, tapi saya di situ pas mati itu saya digendeng-gendeng oleh Tuhan Yesus berumur 8 bulan. Itu riwayat saya. Riwayat masa lalu saya pada saat saya mati. Ya. Mati beberapa kali. Dan saya mati setelah mati di tangan dukun, mati di tangan para hidung belang, cowok-cowok ini ya Bapak Ibu. Cowok-cowok ini. Diperkosa mati. Itu ada kasus saya Bapak Ibu. Di sana, di kota saya. Anda tidak percaya, tanya saja. Buka saja kasus saya itu. Pasti mereka itu masuk penjara 5 tahun. 5 tahun sampai 10 tahun Bapak Ibu. Ya, tapi saya memberikan pengampunan 70 kali 7 kali 7 yang telah mencekik leher saya, yang telah membunuh saya, ya, sehingga pakaian saya berdarah-darah. Berdarah-darah Bapak Ibu ya. Dan sampai di kantor polisi itu berdarah-darah saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Semuanya, makanya saya membenci laki-laki. Dari situ saya timbul kebencian kepada laki-laki. Dan di tas saya itu penuh dengan silet dan beling untuk kalau laki-laki dekat itu saya ingin membunuh mereka Bapak Ibu.
Itu dendam. Makanya itu secara manusia Bapak Ibu ya. Makanya saya kalau tidak kuat iman saya, kalau saya tidak mencintai firman, tidak mengenal Tuhan Yesus, jalan Tuhan Yesus itu bisa salah jalan saya Bapak Ibu di muka bumi ini. Karena apa? Dendam saya, makanya saya menikah di umur 28 tahun. Dan saya mempermainkan laki-laki. Saya suka mempermainkan laki-laki. Itu dendam saya. Kalau laki-laki sudah lamar, banyak sekali yang lamar saya Bapak Ibu. Dari aparat, dari TNI juga, dari sipil, pegawai negeri, banyak yang datang bawa lamaran, bawa pendeta, bawa majelis, saya tolak. Saya suka mempermainkan laki-laki karena kebencian saya kepada mereka berawal dari situ, pembunuhan. Seperti itu. Dan hanya Tuhan yang mampu memulihkan hati saya yang sudah rusak ini Bapak Ibu. Sungguh rusak. Citra saya sebagai manusia rusak, dirusak oleh iblis. Bagaimana tidak? Sangat tersolimi. Sangat tersolimi. Dan saya berjanji saya tidak akan menikah pada waktu itu. Ya, tapi roh ini tertawan. Seperti itu cerita kisah kehidupan mempelai ini yang sangat menyakitkan. Sampai gaunnya di sini pun berdarah-darah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mati diperkosa Bapak Ibu, di gaun Anda itu kami melihat di sini sangat putih dan berdarah. Dan di ujung gaun itu Bapak Ibu, kami melihat ada 8 ekor anjing. Anjing yang lucu-lucu, anjing yang gemuk-gemuk sedang merobek gaun pengantin mempelai, ujung gaunnya saja yang dirobek. Dan mereka menarik-narik gaun mempelai ini di hadapan mata kami. Betapa menyakitkan. Untuk mempertahankan kekudusan hidup, nyawa melayang. Dan dia tidak pakai hukum dunia untuk menghukum mereka. Tetapi hukum ilahi berat. Berat bagi pemerkosa dan yang telah membunuh dia. Yang telah mencekik lehernya. Hai kalian anak-anak pengusaha, anak-anak orang kaya, pemain motor cross. Silakan kalian cross patah-patah tulang. Adakah yang main cross setelah habis itu patah-patah tulangnya, ciri giginya? Silakan Anda cross check dan introspeksi diri. Hukum karma tidak akan lari daripada hidupmu. Ingat ini. Anda telah membunuh gadis yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Anda tahu itu. Dan sepanjang hidupnya mandi hinaan, cacian dan makian. Hinaannya kenapa? Dia merasa dirinya kotor. Dan dia ingin bunuh diri berapa kali? 10 kali. Dia ingin bunuh diri menyilet tangannya dengan silet. Membunuh dirinya di laut. Membunuh dirinya minum baygon. Karena dia katakan, saya sudah tidak ada kekudusan hidup. Diriku sangat kotor. Diriku sangat kotor dan telah dijamah oleh laki-laki. Bayangkan, kami akan menuntut Anda di sini dengan hukum kami. Sangat berat itu. Sangat berat. Bukankah kebenaran itu sangat pahit? Sangat pahit sayang. Sangat pahit. Kebenaran itu sangat pahit. Dia pun masuk gereja. Pemerkosa-pemerkosa ini laki-laki yang sangat gatal. Telah menunggu dia di pintu gerbang gereja. Dia menunggu untuk dijemput. Akhirnya dia melihat mereka ini. Cowok-cowok, kenapa kalian ini ganteng-ganteng fisik kalian. Tetapi kelakuan kalian brutal seperti binatang. Kalian menggertak menakut-nakuti dia. Akhirnya dia lari sampai kakinya. Berdarah-darah sampai di rumah. Sungguhlah. Kalian ini jahat. Makanya kota itu kami tunggang balikan. Kami katakan keluarlah engkau dari kota ini mempelai. Anakku keluar. Kami akan menunggang balikan kota ini. Dan seisi kota ini. Kota Palu 2018. Hanya
satu yang kami lihat orang benar, yang sungguh-sungguh benar. Biji mata kami yang kami tanam di dunia ini, kalian bikin suka-suka kalian manusia. Sungguhlah kalian ini amatlah jahat. Jahat sekali di mata kami. Jahat. Firman yang akan menjadi hakim bagi kami. Bagi kamu sekalian, firman ini akan menjadi hakim yang menghina-hina, yang menghakimi dia dengan sesuka-suka kalian, yang menjahati dia, bahkan yang membunuh dia berapa kali. Kami akan menghakimi kalian dengan firman kami ini, yang hidup dan berkuasa, ya dan amin, kekal sampai selama-lamanya. Semuanya kami tulis, semuanya kami catat, dan semuanya kami filmkan. Nanti akan kami putar film kehidupan mempelai ini. Apakah siksaan yang dia dapat di dunia ini setara dengan pengorbanan anakku yang tunggal, Yesus Kristus, di muka bumi ini, atau bahkan melebihi dia, atau setara, atau selevel. Kita akan lihat nanti di pembuktian film kehidupan yang aku akan putar nanti. Biarlah firman yang berbicara dan menjadi hakim. Itulah manusia yang tersolimi. Roh kami yang berbicara, tetapi kami memakai wadah yang berbeda di zaman yang berbeda. Bukankah kami tetap berkuasa dari awal sampai pada akhirnya? Dan kami berkata, kamilah roh Alfa dan Omega, yang awal dan yang berkuasa, memakai wadah siapa saja yang kami sukai. Wadah yang bersih, wadah yang taat, wadah yang sudah bertobat, wadah yang sudah bayar harga. Kami melihat daripada siklus kehidupan seseorang itu, bagaimana tersiksanya hatinya selama hidup di dunia ini, bagaimana tersoliminya, bagaimana teraniayanya. Tetapi kami memang dari awal sudah memilih bahwa wadah ini yang kami pakai bisa untuk memproyeksikan rencana ilahi di akhir zaman ini. Harus wadah yang kuat, harus wadah yang rendah hati, dan wadah yang bersih dan mencintai kami sungguh-sungguh. Supaya apa? Tidak ada pengkhianatan cinta. Karena belajar dari pengalaman tentang kejatuhan Lucifer, kami belajar banyak. Apa artinya sebuah kesetiaan? Apa artinya sebuah ketulusan? Dan harus benar-benar diuji. Dan mempelai kami ini kami uji, kami lihat dengan beberapa puluh kali terbang nyawanya untuk nama kami. Lulus ujian, sudah lulus ujian. Kami sudah tidak lagi memuji mempelai kami ini, dan dia patut untuk beristirahat. Kami tidak bisa memberikan ruang lingkup kepada mempelai ini untuk bekerja fisiknya, untuk membuka warung, membuka resto, atau membuka apapun untuk membuat fisiknya lemah, seperti apa yang dikatakan suaminya pada saat ini. Dan suaminya melarang dia untuk bersaksi. Tapi kami melarang, kamu harus mendengar, anakku mempelaiku, suara Bapamu yang di surga, bukan suara suamimu. Tetapi kamu harus mendengar suara kami. Engkau harus menuruti suara kami, Bapamu yang di surga ini. Dia hanya suamimu yang menjaga engkau di bumi ini. Ya, sudah sekian pemberitahuan kepada kalian, dunia, alam nyata. Kami mengasihi kalian, datanglah selagi hukum penalti ini berlaku, hukum belas kasihan ini berlaku 2 kali lipat dari zaman anugerah. Hukum penalti ini adalah hukum belas kasihan dan cinta anugerahku 2 kali lipat aku curahkan. Penjahat, pezunal, pezina, pembunuh, perampok, ya,
penyembah-penyembah berhala, dukun-dukun semuanya, buang, bakar jimat kalian, opo-opo segala macam, bakar, bertobat, sujud, bertelut sekarang juga di hadapan mataku. Sehingga apa? Aku sekarang sudah masuk di lorong-lorong yang gelap. Pada waktu hariku aku tentukan, waktu itu sudah tidak ada lagi, maka tangisan dan ratapan gertak gigi yang akan kalian dapati. Kalian harus bayar harga dan jangan pernah menyangkal namaku di muka bumi ini. Itu saja pesanku. Semoga pesanku ini menjadi kabar sukacita yang bisa kalian makan seperti madu, rasanya manis. Dan pada saat kalian telan, barulah kalian merasakan betapa pahitnya kebenaran ini yang kalian terima. Ingat, hanya anak-anakku, pelaku-pelaku firmanku, yang tulus hati melakukan kebenaran di muka bumi ini, yang masih tetap berdiri tegap kepalanya, dengan diikuti kuasa Bapakku yang di surga, tampil dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Keluarlah firmanku di Mazmur, walau beribu-ribu rebah di samping kiri kananku, siapa mereka yang rebah di samping kiri kananku, tidak mampu bertarung, dilanda ketakutan, dilanda depresi, dilanda galau, dilanda kekhawatiran. Siapa mereka? Mereka adalah yang sudah memakai tanda 666 itu. Mereka sudah bukan lagi pejuang-pejuang iman yang sejati, tetapi mereka sudah rebah di hadapan musuh. Di hadapan mata musuh mereka sudah rebah. Biar berpuluh-puluh ribu rebah di samping kiri kananku, tetapi aku akan berjalan di dalam kegelapan dunia ini dengan dipenuhi kuasa Tuhan, dipenuhi kemuliaan Tuhan, dipenuhi cahaya Tuhan, dan mukaku terangkat. Dan tidak tertunduk malu oleh karena dosa-dosaku yang aku perbuat di muka bumi ini. Tetapi mukaku terangkat dan kehidupanku transparan di mata dunia. Dunia boleh menghina, menghujat, silakan. Keset ini. Ingat, masih kami pakaikan di muka kami. Silakan lap semua dosa-dosa kalian, najis-najis kalian di muka kami ini, karena kami adalah sampah dunia. Bagi dunia kami adalah sampah kehinaan dunia. Silakan Anda taruh dosa-dosa Anda, ya, karena kami keset, tahu keset, hamba sampah dunia yang tidak dianggap, hina bagi dunia, mulia bagi Bapakku yang di surga. Silakan Anda taruh segala dosa-dosa Anda di sini, segala kenajisan, kemunafikan, jubah-jubah, ragi-ragi Farisi, ragi-ragi kemunafikan, segala hal yang tersembunyi dosa-dosa Anda, silakan Anda buang di muka kami, sehingga kami kelihatan kotor, compang-camping, terhina, ya, dan kalian mulia. Kalian suci, kalian mulia, dan harga diri kalian tetap terjaga secara sempurna dan paripurna. Silakan, keset kami masih kami buka dengan selebar-lebarnya pada saat ini. Silakan noda-noda dosa Anda, kenajisan Anda, kemunafikan Anda, papan dusta Anda, bunawas Anda, topeng-topeng Anda, silakan lempar ke muka wajah kami ini. Supaya kami kelihatan hina bagi dunia, sampah bagi dunia, tetapi kalianlah mulia di mata dunia, suci dan kudus, dan begitu terhormatnya hidup kalian di pandangan sesama manusia tanah. Silakan, keset ini masih terbuka. Inilah surat yang termaterai, yang masih dibuka satu persatu sampai pada kesudahan zaman. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim. Hamba mengembalikan segala hormat pujian hanya bagi Dia. Hamba hanyalah keset. Hamba hanyalah manusia
Yang terhina paling hina dan terhina di antara manusia yang paling hina. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Salam cinta dan damai di hati kita sekalian. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang mulia, yang kudus di hadapan Tuhan, dan tidak bercacat celah sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya.